melalui sifatnya. Itu yang kita perhatikan aja sih. Biasanya pikiran kita tidak kemana-mana. Jadi nanti tetap kita terpusatnya di napas kita. Mungkin seperti itu sih. Karena mungkin kemarin-kemarin sholat kita masih belum mengenal diri. Kalau sudah mengenal diri kan yaitu dikatakan ketika sholat kita tercengang melihat kebesaran Tuhan ya. Ketika kita berdiri Allahu Akbar, kita menyaksikan Tuhan nih. Karena Sayyidina Ali berkata seperti ini, saya tidak mau sholat ketika saya tidak bertemu Tuhan. Tapi itu tadi saya bilang, yang dikatakan sir rahasia ini sudah tidak boleh diucapkan sih. Kalau ketika sudah tahu dibungkus dengan diam kita yang paham. Yang dikhawatirkan orang yang belum mempelajari ini dikhawatirkan salah paham. Oleh sebab itu kan ya kita dipesan-pesani jangan sekali-kali kita mengaku-ngaku menjadi Tuhan, menjadi Nabi, jangan sekali-kali. Tapi tahu nih hakikatnya siapa. Ampun siapa ini, nah, yang wujud siapa, yang ada siapa. Setelah tercipta bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan dan seluruh makhluk hidup, barulah Adam diciptakan. Perantaranya melalui ayah atau ibu. Ayah ibu atau tidak? Tidak. Berarti Tuhan mampu, ya? Mampu menciptakan manusia tanpa ayah dan Nah, kalau ditanya, bisakah melahirkan tanpa ayah dan ibu? Bisa. Yang mampu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan Adam alaihi salam. Nabi Adam kita sudah paham ceritanya, ya. Sekarang yang kita kaji ialah Adam hakiki. Okay? Yang tadi nama wujud artinya ada, lawan katanya Adam, mustahil tiada. Yang pertama secara syariat dikatakan Adam ialah jasad atau batang tubuh jasad atau batang tubuh kita ini secara syariat dikatakan Adam hakiki, bukan Nabi Adam ya. Ini ilmunya. Nah, ya. Adam hakiki inilah yang dikatakan insan kamilmu, insan yang maha sempurna. Nah, siapakah insan yang maha sempurna itu? Ialah rahasia diri Tuhan yang nyata, terang dan Jadi Tuhan itu nyata. Tuhan itu terang. Tuhan itu wujud. Karena apa? Kejadian jasad ialah ketika ayah dan ibu mengumpulkan air mani, air rasa, itu secara zohir. Air rasa itu karena secara zohir membentuk batang tubuh atau jasad, badan jasmani dikatakan Adam, ya kan? Air dari ayah, air dari ibu ketika dikumpulkan melalui pernikahan yang suci, masuklah ke dalam rahim ibu atau dikatakan alam Nah, ini rahim ibu ini namanya alam kesucian. Nah, ini buat laki-laki. Oleh sebab itu jangan bermain rembu. Nah, tidak boleh ya. Laki-laki tidak boleh main perempuan. Karena
mempermainkan alam kesucian. Ya, betul ya? Nah, kalau menikah ya menikah yang baik-baik. Ya, jangan apa kalau dikatakan laki-laki yang mata keranjang. Istri satu masih kurang, ya. Sudah punya istri di luaran. Tidak boleh, ya. Seperti itu. Karena di dalam rahim ibu itulah dikatakan alam ketika masuk ke dalam alam kesucian selama 4 bulan itu pembentukan jasad, mulai dari yang tadi segumpal air menjadi darah, ya. Itu Tuhan yang maha kuasa. Penciptaan kita maha sempurna. Coba kita tafakur, merenung. Dari setetes bisa menjadi darah, dari darah bisa menjadi daging, tulang, sumsum, ya, otot, saraf, rambut, kuku, ya. Berarti Tuhan maha kuasa, Tuhan maha sempurna. Berarti Tuhan ya yang menciptakan kita, bukan ayah dan ayah ibu itu perantara untuk menyembunyikan rahasia penciptaan manusia. Pahamkah? Nah, selama kurang lebih 4 bulan lalu Tuhan meniupkan ruh kepada si jabang bayi ini tadi, si calon bayi ini tadi. Apa yang terjadi ketika ditiupkan? Maka calon bayi ini tadi akhirnya hidup, akhirnya bergerak. Nah, jasad terbentuk daripada Nur Muhammad. Kenapa dikatakan Nur Muhammad? Karena anasir daripada api, angin, air, tanah ini tadi menjadi tumbuh-tumbuhan yang Tuhan timbulkan dari dalam tanah. Ini proses ya, supaya paham. Kenapa dikatakan jasad ini nantinya dikatakan milik Tuhan, tajalli Tuhan. Nah, ini kita jelaskan secara gamblang. Makanya pelan-pelan. Ya. Kenapa tubuh ini bukan milik kita? Karena yang membentuk tubuh ini tadi unsur daripada ketuhanan itu sendiri melalui sifatnya. Pahamkah? Paham? Nah, tumbuh-tumbuhan itu karena dia dipanasi dengan cahaya, ya, dengan api, menyerap air dan bernapas dengan udara, masuk ke dalam makanan, dikonsumsi ayah dan ibu, lalu bisa mengumpulkan rasa. Kalau ayah dan ibu tidak makan, tidak minum, orang kelaparan bisa enggak? Tidak bisa. Paham kah? Inti sarinya tumbuh-tumbuhan dan minuman. Itulah yang dikatakan tajallinya Nur Muhammad. Karena sudah sifat. Paham kah? Masuk ke rahim ibu, oleh sebab itu jadi jasad, batang tubuh atau yang kasar yang terlihat. Ya, paham? Nah, yang ditiupkan tadi langsung dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya menjadi sir atau rahasia tuh tidak melalui proses. Paham ya? Karena tidak bisa dilihat zat atau sir Tuhan yang membawa 7 sifat. Masuk ke tubuh manusia, ya, si jabang bayi atau yang bayi mau lahir ini tadi sudahlah mengandung yang namanya daya hidup, daya mengetahui. Makanya kalau bayi itu, kalau ayah ibunya lagi ribut, bayinya jadi stres. Jabang bayi di dalam rahim ibu. Oleh sebab itu orang hamil tidak boleh banyak
pikiran ndak boleh, ribut ndak boleh, ya. Marah-marah ndak boleh, karena berpengaruh untuk tumbuh kembang si jabang betul? Artinya si jabang bayi sudah bisa mengetahui, ya kah? Tapi belum terbuka yang namanya jalan untuk mendengar, jalan untuk melihat, jalan untuk berbicara. Sudah bisa berkuasa, sudah bisa ya karena bisa mukul-mukul, bisa nendang-nendang, ya kah? Ya, paham? 9 bulan 10 hari lalu dilahirkanlah si jabang bayi itu tadi. Ketika lahir dialah bernama insan kamilmu kamil. Artinya setelah dijelaskan seperti ini tadi, manakah bagian tubuh Bapak Ibu? Saya tanya. Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Sejak kapan kita dikatakan tidak ada? Semenjak Tuhan wujud. Melalui apa? Melalui sifatnya, disertai zatnya, mempunyai asma, dia bergerak, dikatakan af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semenjak bayi lahir kita tiada. Semenjak bayi lahir kita binasa. Paham? Artinya kita ada atau tidak? Sudah sekarang dijelaskan. Tidak ada. Adakah bagian dari tubuh kita? Ada enggak? Yang jasad dari Nur Muhammad, yang ruh dari nurnya Allah, 7 sifat yang hidup, yang mengetahui, yang mendengar melalui telinga, yang melihat melalui mata, yang berbicara melalui mulut dikatakan kalamullah. Ya. Yang berkuasa dan berkehendak, ya. Itulah yang menjalankan hakikatnya, yang berbuat Allah semata. Pahamkah? Ayo kita tafakur pelan-pelan. Ilmu ini dipelajari tujuannya apa sih? Untuk menggugurkan kesirikan. Itu yang pertama. Karena sangat berbahaya ketika kita hidup di dalam kesirikan. Terus menerus kita yang merasa wujud. Nah, ini yang sangat berbahaya. Kalau kita yang merasa wujud, akhirnya kita tidak mempunyai tanggung jawab untuk menjaga yang wujud. Yang wujud dititipkan kepada kita, dikatakan insan kamilmu. Akhirnya kita hidup semaunya. Merasa hidup kita sendiri, wujud kita sendiri. Bahasa anak mudanya sekarang, hidup-hidup gua, semau-semau gua dong. Paham kah? Jadi setelah kita jabarkan, ternyata Tuhan bersembunyi di sebalik yang terang. Ini yang terang. Dikatakan terang itu apa? Nampak. Bapak Ibu nampak? Nampak. Dikatakan terang itu nampak, dikatakan nampak itu jelas. Itulah wujud Tuhan melalui zat, sifat, asma dan af'al. Dikatakan Allah Subhanahu asyhadu alla ilaha illallah. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.